Kenalin, aku Ray Dan aku Faye di Psyconfo Season 6. Bulan depan bulan Desember. Cakep. Hai Psyconfers. Oke. Halo, hai Psyconfers. Hai, halo Psyconfers. Apa kabarnya hari ini nih? Pastinya tetap asik. asik. Ray, ngomongin kamu notice gak sih ada yang kurang gitu di intro kita tadi? Ada yang kurang di intro. Sebenarnya aku belum notice ya. Emang apa? Coba deh, masa nggak tahu sih? Masa coba ingat-ingat lagi tadi apa sih yang kurang yang belum aku sebutin di intro tadi tuh? Oke, supaya aku ingat-ingat ya. Kayaknya tuh ada kalimat ini nih. Kan biasanya tuh kayak kalau di intro atau di awal-awal itu kita pasti ada enjoy terus ya buat dengerin episode-episode terbaru dari kita, gitu kan? Cakep. Notice juga. Notice Ya kan? nih, udah nggak ada lagi kalimat enjoy terus ya buat dengerin episode-episode terbaru dari kita. Karena ya emang udah nggak ada episode selanjutnya lagi gitu habis ini. Aduh, iya sih. Dan nggak kerasa juga ya episode kali ini tuh bakal jadi episode terakhir di Psyconfo Season 6 gitu. Bener banget guys. Jadi nggak nyangka dan nggak kerasa juga nih kalau kita tuh berdua di sini udah nemenin Psyconverse selama satu season ini. Iya, satu season nih. Jadi kita nemenin nih gitu ya intinya. Nah, dan kayaknya di episode kali ini tuh juga kerasanya agak sepi gitu nggak sih, Faye? Bener Bener kan? sepi, iya Sepi kan? bener sepi. Karena kita tuh di sini kita cuma berdua gitu ya, dan nggak ada guest star yang kita undang gitu. Iya bener ya, jadi di episode kali ini tuh kita udah nggak mengundang gue star lagi. Ada tapinya? Tapinya apa? Sebenarnya guys, buat Psyconverse semua yang nonton dan yang mendengarkan ini, Oke. di balik layar Psyconverse ini tuh rame. Di balik layar, Iya, rame banget di balik layar Psyconverse ini tuh. Gak cuman kita berdua doang di sini. Bener banget. Tapi ada Medinfo lainnya yang nemenin kita terus di belakang kamera. Ini pada senyum-senyum yang di Senyum-senyum belakang semua ini. Oke, jadi di episode terakhir ini gitu ya, kita tuh bakalan bahas hal-hal yang ringan aja, nggak kayak episode-episode sebelumnya gitu ya. Karena episode ini kan juga kita sebagai episode penutup gitu. Jadi ya isinya mungkin kita akan flashback ke episode-episode sebelumnya yang udah pernah kita jalanin gitu, Pak. Bener. Kayak tadi kamu sempat bilang mau flashback ya? Ya, flashback. Sedih banget dengar kata-kata flashback. Flashback tuh ya menarik. Seru. Jadi mungkin di episode kali ini tuh kita bakal ngebahas dari intro pertama kita sampai ke episode 3 ya Rea. Ya, dari intro sampai episode 3 gitu. Nah, sebelumnya tuh kan kita mau flashback gitu ya. Nah, aku mau nanya nih ke kamu, di antara semua episode di season 6 ini, ada nggak sih episode yang paling berkesan buat kamu dan mungkin itu tuh episode yang paling favorit gitu buat kamu? Episode paling berkesan. Sebenarnya kalau ditanya episode paling berkesan, jujur, semua episode di Psyconfo tuh adalah episode yang sangat berkesan buat aku. Jadi semua episode gitu ya? Iya dong. Tapi kalau bagian itu aku juga setuju. Jadi semua episode itu emang ya berkesan gitu ya buat kita pasti. Gitu. Tapi mungkin ada nggak sih satu episode dari season 6 gitu ya yang paling berkesan dan paling favorit buat kamu gitu, Faye? Pilihan yang susah nih. Ini kayak gini nih. Pilih salah satu. Harus banget ya milih salah satu ya? Harus pilih salah satu. Ya. Kalau disuruh milih yang paling berkesan menurut aku tuh intro. Oke. Ya, intro. Kenapa dengan intro? Karena menurut aku pribadi, intro ini kan kayak episode pertama kita gitu kan. Episode pertama kita, pengalaman pertama kali kita buat nyapa Psyconverse di sini. Nyapa para Psyconverse. Iya, dan pertama kali juga branding aku Ray dan aku Faye sampai ke pantun sapa Psyconverse yang jadi ciri khas banget gitu di season 6 kali ini. Iya sih, benar. Paham. Kayak nggak afdol nggak sih kalau Psyconverse di sini cuman tahu episode favoritku di sini kan. Mungkin kalau kamu sendiri episode berapa tuh kira-kira? Kalau aku sendiri ya episode paling favorit atau paling berkesan buatku tuh episode 2 sih, Faye. Kenapa tuh di episode 2? Karena apa ya, di episode 2 tuh kan kita itu kan ngundang
itu spesial karena kita tuh ngundang alumni psikologi UNS. Oh iya benar. Dan juga kan itu alumninya Mas Dedi ya itu Iya. yang mana bukan cuma hanya alumni, beliau tuh juga sekaligus ketua dari KAFSI gitu. Wah iya benar banget, bukan hanya alumni saja ya beliau ini, tapi beliau juga merupakan KAFSI UNS gitu. Kayak kamu deg-degan gak sih Rey ngobrol sama Mas Dedi waktu itu? Kalau dibilang deg-degan pasti deg-degan karena kan kayak ya kita kan ngobrol sama Mas Dedi gitu ya selaku ketua KAFSI gitu ya, dan itu kan pasti kayak ada titel KAFSI terbayang-bayang gitu loh, jadi kayak iya. ini Mas Dedi ketuanya gitu. Dan tapi pas akhirnya pas kita ngobrol gitu ya itu tuh ternyata Mas Dedi tuh asik banget diajak ngobrol dan kayak ya seru gitulah, intinya nyaman aja buat diajak ngobrol gitu baik. Setuju sih aku kalau misalkan untuk kenyamanan ngobrol sama Mas Dedi ya, karena pembawaan Mas Dedi yang santai, yang chill, jadi kayak kitanya juga lebih enjoy ngejalanin episode waktu itu. Benar, kayak enjoy banget dan ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan ke Mas Dedi gitu. Iya bener banget ya itu. Nah masih ngomongin flashback nih ke episode Psyconvo season 6 ini. Kamu ingat gak sih episode pertama kita, episode ke-1 kita? Episode 1 tuh setelah intro. Ya, setelah intro habis itu ngapain tuh? Saya ingatku tuh episode 1 tuh itu bahas time management sama Cila. Ya, bener banget. Kayak kita waktu di episode 1 kita tuh ngebawain tentang time management dan itu juga merupakan collab pertama kita. Ya, kayak collab pertama kita dan pas itu tuh apa ya, feel-nya tuh kerasa banget deg-degannya gitu loh, karena kan itu kita baru pertama kali juga gitu ya ketemu dengan gestar yang pas awal di intro kan kita cuma berdua gitu dan tiba-tiba ada gestar tuh rasanya deg-degan banget gak sih? Iya jujur kayak mungkin emang kita udah kenal ya sama Cila, tapi kayak karena ini collab pertama dan takut salah kata gitu loh, lebih kayak takut salah kata lagi ngobrol. Benar, tapi ya seru juga gitu loh, karena kan itu kan membahas time management dan juga Cila juga kayaknya gestar yang cocok banget buat topik itu gitu. Benar. Dan alhamdulillahnya tuh berjalan dengan lancar episode itu kan. Lancar dan banget. Banyak banget nih dapet komentar positif dari Psyconverse lainnya. Benar. Dan juga kayak insightful banget sih yang episode time management di episode 1 itu. Karena kan kayak pas pertama kali episode 1 itu kan itu kita kayak baru aja masuk ke organisasi gitu loh. Yang mana kayak membagi waktu antara perkuliahan dan organisasi itu pasti ada challenge-nya tersendiri gitu loh. Iya tahu, bener banget. Kayak awal-awal kita masuk organisasi dan butuh banget yang namanya pencerahan nih buat ngatur time management kita. Yang baik, ya, antara organisasi dan antara kuliah kita juga kan kayak gitu. Biar gak hektik juga. Iya benar. Nah, tadi kan kita udah ngebahas episode spesial dari kita berdua. Dan juga episode 1 nih. Oke. Terus habis ini apa lagi? Kayak sebenarnya masih ada satu episode nih yang belum kita bahas, dan episode ini tuh adalah episode yang baru-baru aja rilis nih, nggak jauh dari outro. Oke, yang baru-baru aja rilis tuh episode 3 sih. Ya, tentang apa tuh? Ingat gak? Love bombing yang sama, yang ada 2 guestar. Ada Sam sama Ginta. Bener banget. Itu adalah kita ngambil topik love bombing waktu itu kan. Yang mungkin tema topik itu tuh juga relate gitu kan. Lebih relate dari salah satu permasalahan yang ada kita alamin di saat ini gitu kan. Karena kayak love bombing kan kayak permasalahan cinta gitu ya. Dan permasalahan cinta tuh biasanya tiada habisnya gitu loh. Iya, pasti penuh banyak banget lika-likunya. Penuh dengan lika-likunya. Dan juga pas episode 3 yang love bombing itu kan juga kayak dari gestar kita Sam sama Ginta kan kayak sharing-sharing juga kan terkait pengalaman. Mungkin pengalaman love bombing mereka gitu ya. Dan itu kayak ya bukan menarik sih, tapi kayak menambah informasi gitu tentang love bombing. Iya bener banget. Dan kita tuh dari situ juga bisa ngobrol-ngobrol gimana sih, karena dari tahu pengalaman mereka kan, kita jadi tahu juga gimana sih caranya kita mengantisipasi gitu kan, supaya kita nggak terjebak nih di love bombing gitu. Bener banget. Jadi kayak kita tahu cara-caranya lah buat ya terhindar dari love bombing itu gitu. Bener banget. Nah, ini kan ngomongin episode-episode nih. Ini tuh udah episode terakhir kita di season 6 kali ini. Buat penutup gitu ya. Kita tuh di sini bakal ngebacain beberapa
pesan dan Pesan dan kesan kesan. nih dari beberapa orang spesial gitu loh. Orang spesial banget nih. Iya. Mungkin langsung aku bacain dulu kah atau kamu dulu? Boleh kamu dulu silahkan. Aduh, kayaknya aku nggak kuat deh bacain pesan dan kesan ini tuh karena kayak ini tuh episode terakhir kita juga. Iya, benar. Dan ya udahlah langsung baca aja dulu ya mungkin deh. Oke, mungkin dari orang yang pertama gitu ya. Ini tuh ini dia bilang kalau Psyconfo season 6 tuh kacau, topik-topiknya relatable banget, apalagi cara ngobrolnya yang santai tapi tetap insightful gitu dengan narasumber yang berkompeten dan pembahasan yang mudah dipahami juga gitu. Nah, Psyconfo juga sukses menciptakan ruang belajar sekaligus hiburan yang menyenangkan. Nah, rasanya lah seperti lagi diskusi seru bareng temen, tapi sekaligus belajar hal-hal penting tentang psikologi gitu ya. Jadi kayak bener-bener jadi podcast favorit yang selalu aku tunggu-tunggu. Dan terima kasih banyak Psyconfo, semoga terus berkembang dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak pendengar. Ditunggu Psyconfo season 7. Amin. Semoga Mas terus selalu berkembang menjadi sumber inspirasi bagi banyak pendengar ya. Amin, amin. Ini juga kayak ada kata Psyconfo season 7 nih. Aduh, next Psyconfo season 7. Next Psyconfo season 7. Siapa nih kira-kira? Kita Siapa nih tunggu kira-kira? aja. Oke. Oke, tadi udah ada pesan dan kesan dari Psyconverse pertama ya. Mungkin langsung aja atau Langsung. mau ngobrol lagi nih? Langsung aja ya. Kayaknya langsung aja dulu deh. Oke, langsung aja nih ke Psyconverse kedua, pengirim Yang kedua nih. Iya. Di sini tuh dia bilang kalau jujur Psyconfo tuh adalah salah satu broker himapsi yang cocok nih untuk orang-orang seperti aku. Oh, yang kerjanya dikit-dikit buka Wih, Spotify. Dikit-dikit buka Spotify. Kayaknya emang itu ya hobi dengerin podcast dengerin gitu podcast. juga ya. Dan gak cuman itu katanya. Tahun ini Medinfo berhasil membawakan topik yang gak kalah seru dengan season-season sebelumnya. Oke. Satu topik yang menarik perhatian aku adalah topik hubungan romansa yang terseliputi manipulasi. Gestarnya pun epic banget katanya. Greget banget dengerinnya apalagi ditambah host tahun ini dengan nama yang unik, Ray Faye. Wow, branding kita nih. Iya, branding kita. Berhasil membuat aku jadi terngiang-ngiang dengan panggilan itu. Good job Psyconfo, pertahankan hal yang baik dan jangan pernah ragu untuk terus belajar agar menjadi semakin baik. Terima kasih banget nih. Terima kasih. Iya, kita didoain juga loh di sini. Didoain juga. Dan kayak support bahwa kita harus terus mempertahankan gitu kan. Hal baik dan jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu hal. Aduh. Terharu. Lanjut nih. Oke, lanjut masih ya. ada lagi nih, Oke, masih ada lagi. Masih ada lagi ya? Iya, masih ada lagi nih. Yang bacain aku atau kamu ini selanjutnya? Pingsut apa kita? Kamu aja gak sih? Aku aja. Ya udah deh. Oke, aku aja kalau gitu ya. Wah, ini ada. Ini dia kayaknya penanti setia Psyconfo nih di sini nih. Karena ada pantunnya gitu ya. Yeah. Mungkin langsung aku bacain aja ya. Makan nasi uduk pakai tikar. Cakep. Hai Psyconverse. Nah, gak kerasa season 6 udah mau closingan ya. Good job and congrats Faye and Ray. You guys did it so well. Nah, gimana perasaannya? Seneng dong pastinya. Ray dan Faye tentunya sudah banyak pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman kalian dalam pembuatan Psyconfo. Nah, semua ilmunya bermanfaat. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa nih jadi podcaster yang kece abis. Amin. Next kita abis ini bikin podcast lagi kan? Bikin podcast sendiri. Ya, Ray and Faye. Kita udah punya branding soalnya. Bener, Ray and Faye. Lanjut gak sih? Oke, lanjut ya. Psyconfo memiliki ciri khasnya masing-masing dengan pembawaan yang identik di tiap seasonnya. Dan ya, Psyconfo season 6 berhasil dibawakan dengan gaya yang berbeda, tentunya dengan ciri khas dari Faye dan Ray. Diawali dengan perkenalan Ray dan Faye, dilengkapi juga dengan pantun untuk menyambut para Psyconverse. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan bahasan yang tentunya selalu menarik gitu ya. Nah, Psyconfo ini tuh menjadi teman yang asik untuk mendampingi keseharian para pendengar. Bisa kali di akhir episode hostnya nyanyi biar sekalian jadi lulabi. Wow. Ya intinya itulah bagi para Psyconverse. Bercanda ya. Biar itu terus ya, kayak tetap nyanyi dan enjoy gitu loh. Aduh, di sini. Iya. Tapi kalau nyanyi ada kok di episode 3. Ada iya di episode 3 tuh spesial tuh nyanyi spesial terus ada yang kan. Ya, oke, mungkin aku lanjut bacain ya. Lanjut. Nah, terima kasih atas usaha dan dedikasi kalian untuk menyelesaikan dan
menyukseskan Saikonvo gitu ya. Semoga Saikonvo akan dapat terus menemani para Saikonverse, tentunya dengan audio, topik bahasan, dan tentunya narasumber yang semakin berkualitas. Ya, kayak gitu. Oke, jadi di sini tuh Saikonverse ini tuh memberikan kita apa ya, kayak doa juga kan ya. Semoga audionya semakin baik gitu kan. Ya, Terus amin, topik amin. bahasan dan Topik tentunya bahasannya. narasumber yang semakin berkualitas. Jadi mungkin untuk narasumber yang semakin berkualitas kita lihat di Next Saikonvo. Next Saikonvo season berikutnya. Season berikutnya. Ditunggu, Benar ditunggu, banget. Nah, ini ada lagi nih. Ya. Langsung ya, langsung ke pesan berikutnya nih, langsung ke pesan berikutnya. Di sini dia tuh bilang, Saikonvo ini tuh gak pernah bosenin dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Karena selalu ada pembahasan-pembahasan yang seru abis buat didengerin. Platformnya pun mudah banget dijangkau para pendengar setia Saikonvo gitu loh. Terkhusus buat Saikonvo season 6 ini. Yang dipandu oleh host baru yaitu Ray dan Faye yang super kece abis. Bisa buat para Saikonverse betah dengerin Saikonvo. Dan topik yang dibawain pun di season 6 ini tuh menarik banget katanya. Dari pengolahan waktu, konselor masa kini, sampai hubungan romansa pun diulas dengan bagus. Harapannya di sini, Saikonvo di season-season berikutnya bisa tetap memberikan persembahan terbaiknya untuk Saikonverse. Di sini Saikonvo bilang juga nih, Saikonverse ini bilang semangat. Kita harus selalu semangat. Ya, apalagi di episode apa? Terakhir. Ya, kita tetap semangat guys. Ya, harus tetap semangat walaupun di episode terakhir gitu kan. Benar. Oke, tadi kan kita udah disemangatin nih dari Saikonver sebelumnya gitu ya. Iya, benar. Mungkin aku langsung bacain aja gak sih yang selanjutnya gitu ya? Boleh. Nah, ini tuh Saikonverse itu ngomong gitu ya. Gacor banget Faye sama Ray. Udah melanjutkan Saikonvo season 6 dengan sangat baik sampai sejauh ini gitu ya. Walaupun kadang ada hambatan dan kendala kayak fasilitas yang kurang memadai, tuh kalian tuh tetap bisa bawain Saikonvo dengan sangat oke gitu katanya. Alhamdulillah. Nah, terus topik yang dibawain juga selalu menarik gitu. Pemilihan kata buat judulnya juga oke banget. Selain itu, makin kesini chemistry kalian berdua juga makin bagus gitu. Wow, oke. Nggak yang kerasa canggung atau apa gitu. Mana gitu kalian juga keren karena mau belajar banyak hal baru lewat Saikonvo ini. Kayak audio mixing atau ya intinya audio apa namanya itulah. Apa namanya itu. Pokoknya yang edit suara itu. Semoga kedepannya Faye dan Ray bisa terus improve ya buat Saikonvo season 6 episode terakhir ini. Pasti kita bakal selalu terus improve ya. Apalagi di episode terakhir ini. Katanya juga semangatin lagi nih. Oke, terima kasih atas semangatnya nih. Ya. Lanjut ya nih ya. Lanjut. Ke pengirim berikutnya nih. Bilang gini. Wait, halo Ray and Faye. Para penyiar di balik Saikonvo season 6. Gimana nih lika-likanya? Gimana? Lika-likanya gimana? Menyenangkan. Menyenangkan lah pasti menyenangkan. Sebagai seseorang yang juga menjadi penyiar di Saikonvo tepat penyiar di Saikonvo tepat setahun lalu gitu kan. Sangat bangga rasanya siniar gagasan Himapsi ini tetap meneruskan nafasnya hingga di season 6 ini. Jujur, Saikonvo season 6 ini menunjukkan banyak improvement. Gokil. Wah tuh, gokil katanya. Semoga legasi, upaya, dan experience yang kalian tanam di season ini bisa kalian tuai dengan berbangga hati nantinya. Pasti sih. Pasti. Thank you so much sudah memanjangkan nafas Saikonvo. Dan semoga siniar ini nafasnya bisa bertahan sampai kelak nanti. Kita dewasa. Oke, tetaplah menjadi Saikonverse sejati. Ray and Faye. Tetap menjadi Saikonverse sejati. Tetap jadi Saikonverse sejati dong kita. Terus tadi yang aku klik itu ada ini tulisan sebagai seseorang yang juga menjadi penyiar di Saikonvo tepat setahun lalu. Iya, ini kan season 6 ya. Mungkin bisa dilihat nih Saikonverse semua. Siapa sih di balik penyiar Saikonvo season lalu? Season 5. Iya, bener banget. Oke, mungkin
selanjutnya aku bacain lagi gitu ya. Boleh, lanjut. Nah ini tuh yang Pengirim berikutnya pengirim nih. berikutnya itu sama-sama penyiar dari Saikonfo season lalu juga. Wow. Wow nggak sih? Apa nih katanya nih? Nah katanya tuh Saikonfo season 6 keren. Good job dan congrats. Tuh sebelumnya untuk Ray dan Faye gitu ya. Sudah tiba di titik paling akhir untuk Saikonfo season 6. Ya surprise-nya chemistry antara Ray dan Faye oke juga gitu ya. Saikonfo selalu ada sentuhan yang berbeda dari tahun ke tahun dan kalian juga berhasil memberikan sesuatu yang berbeda dan berkesan untuk para Saikonverse. Nah, pesan dariku untuk Saikonfo season selanjutnya semoga bisa improve dengan tujuannya yang yaitu talk about psychology in casual conversation karena kan itu sekarang dari Saikonfo kan ya gitu ya. Nah, terakhir pesan untuk Ray dan Faye, percaya sama aku, segala proses dari Saikonfo 1 season ini akan menjadi manfaat untuk kalian di masa depan. Mulai dari proses scripting sampai syuting gitu ya. Aku yakin banyak potensi baru yang kalian temuin dari diri kalian pastinya. Semoga Ray dan Faye dan Saikonfo bisa terus tumbuh dan berkembang gitu ya. Once again, congratulations and thank you untuk seluruh kalian yang bekerja untuk mensukseskan Saikonfo baik di depan layar maupun di balik layar. Terharu. Oke, congratulations, thank you. Thank you banget. Aduh. Nafas dulu, bentar. Ya, nafas dulu. Tarik nafas dulu. Oke. Ya. Oke. Nah, kita mau bahas dulu atau lanjut nih? Udah tarik nafas kan? Udah. Oke. Aman guys. Aman ya. Mungkin langsung lanjut aja nggak sih? Oke, lanjut ke pengirim selanjutnya dan pengirim terakhir juga nih. Pengirim terakhir. Ya, pengirim terakhir. Banyak kesan manis dan penuh memori untuk Saikonfo episode 6 ini. Aku sangat amazed dan dengan konsep unik yang dibawakan oleh Ray dan Faye yang menggunakan panggilan yang mirip sehingga seperti anak kembar katanya. Aduh, anak kembar. Iya, anak kembar. Bagian epicnya adalah ada pantunnya. Okay. Ada pantunnya mulai dari episode pertama yang dibahas mengenai pengelolaan waktu dan lawan deadline. Kayak pengirim ini juga bilang kalau dia tuh disadarkan juga nggak apa-apa punya banyak kegiatan asalkan kita bisa ngelola waktu. Jadi nggak apa-apa banyak kegiatan asalkan punya, kalau bisa kelola waktu itu pasti waktunya juga bakal ada gitu loh. Dan nggak apa-apa juga nih buat prokrastinasi selagi itu positif gitu kan. Dan di episode 2 mendengar wejangan dari alumni dari Mas Dedi itu. Dari Mas Dedi. Kayak isinya juga sharing informasi kan dan mendapat fakta baru dan lebih tersadarkan bahwa prospek kerja kita tuh sangat luas guys di sini. Banget. Ya, dan ditutup juga dengan episode 3 yang bahasanya tuh tanpa kita sadari relate dan dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Yaitu love bombing itu tadi. Iya, yang kita ada bahas tadi kan. Sadar atau enggak sadar dan ternyata itu semua adalah sebuah manipulasi. Kata pengirimnya. Dan ketiga topik ini tuh dibawakan meninggalkan kesan yang berharga buat aku. Jujur, nggak terasa sudah sampai di episode 3 sekaligus outro nih. Wow. Dan di sini pengirim menyampaikan terima kasih banyak untuk Saikonfo season 6 sudah hadir dan menjadi temanku dalam mengerjakan tugas katanya. Aduh. Sangat bangga. Okay. Dengan bagaimana Saikonfo bisa mencari topik yang unik, membangun percakapan yang asik. Pastinya juga aku sangat merindukan intro dan outro yang sangat epic dan khas dari kalian, dari kita. Wow, sukses selalu ya host keren, terima kasih. Dan pastinya terima kasih juga untuk semua Medinfo yang sudah menghadirkan Saikonfo. Nah, di sini di selipan kesan ini tuh ada pantun nih. Oh iya, ada pantunnya ada lagi. Pantun. Mungkin bisa aku. Iya, aku nanti cakepin ya. Berang-berang suka berendam. Cakep. Sambil berendam makan telur puyuh. Cakep. Terima kasih Saikonfo season 6. Oke. Sampai jumpa di Saikonfo season 7. Sampai jumpa di Saikonfo season 7 gitu. Ini sangat dinantikan ya Saikonfo sangat menanti season 7. Wait, sebentar. Itu baru kesan guys. Itu baru kesan? Iya, itu masih baru kesan. Ada lagi. Belum pesannya. Belum pesannya. Di sini Oke. Pengirim bilang kalau pesan aku pertama buat Saikonfo dulu kali ya. Semoga kedepannya semakin banyak ide unik dan menarik yang bisa hadir di Saikonfo. Dan semoga kedepannya juga topik yang akan dibawakan bisa lebih luas lagi dan menjangkau lebih banyak orang. Aku sangat menunggu Saikonfo season 7. Jangan takut untuk explore ya, dan nggak
perlu ngerasa ada pattern yang harus diikuti. Semoga kedepannya para pembicaranya juga bisa menjangkau ranah yang lebih luas. Amin. Amin. Kedua, buat host Saikonfo nih, makasih ya guys sudah hadir dan mau berusaha keras. Bangun chemistry itu susah banget. Makasih sudah mau berusaha. Dan ketiga, buat seluruh pendengar, buat semua Saikonverse, terima kasih sudah mau mendengarkan Saikonfo dan terima kasih juga sudah selalu memberikan dukungan. Terlebih keterlibatannya dalam bahasan yang kita bawakan gitu loh. Nah, Saikonfo itu tidak akan lengkap ya tanpa para pendengar juga. Semoga Saikonfo semakin luas lagi ke depannya karena masih banyak banget hal-hal yang bisa diulas dan didiskusikan bersama. Segitu sih pesannya. Duh, ini lumayan panjang juga ya yang terakhir ini yang kirim. Iya ya, dan ngena banget gitu. Ya ngena banget. Iya bacanya. Terima kasih untuk semuanya ya, terima gitu kan. kasih Kayak kebawa banget di episode terakhir ini gitu loh. Terima kasih ya mungkin ya buat semuanya yang udah kirim pesan-pesannya gitu ya. Nah, tadi kan nih Ray, kita udah bacain pesan dan kesan, terus udah bahas episode favorit kita dan beberapa rangkaian episode season 6 ini. Kayak apa ya? Nggak kerasa banget nggak sih, Bay? Iya. Kayak udah mau berakhir aja nih episode kita hari ini. Ya nih udah tinggal menghitung waktu kayaknya nih Ray. Tapi sayangnya nggak cuman topik doang nih yang udah berakhir sampai di sini. Oke. Jadi iya sih. Dan gak kerasa juga kayak apa ya, kita tuh udah nemenin Saikonverse di sini dari awal gitu ya sampai akhir keberjalanan season 6 Saikonfo gitu ya. Jadi ya ini abis ini ngapain? Bisa? Apa? Selanjutnya dilanjut nih. Di sini aku Ray dan aku Faye mau berterima kasih kepada Saikonverse semua nih yang sudah mendengarkan episode season 6 ini. Dan kita juga mau berterima kasih juga kepada teman-teman Medin di balik layar Saikonverse season 6 ini. Ada Mbak Kay, Mbak Mikel, Anan, Fai, Asti, Aka, Feli, dan seluruh tim Apsi Abinata tercinta kita yang selalu setia menanti Saikonverse episode 6 ini gitu kan. Tarik nafas dulu. Oke, kami mohon maaf jika ada salah kata. Aku Ray dan aku Faye pamit undur diri. Bye-bye Saikonverse. Bye-bye.